Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina waradul ba'siyaihi bi musyahadati sifati kamali wa tahabba ila ibadihi bima aslami jazil inamihi wa karimi awdali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarina fi darin amin. Ma aradat orang ngarepake apa himmatu salikin himai wong kang suluk. Suluk niku nggih kula jenengake suluk lagi suluk iki. Salikin itu pada meruhilin atau muridun. Orang suluk itu orang ngambah menuju Allah hatinya dengan cara membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Nah, orangnya itu namanya salik. Ma'arotat orang ngarepake apa himmatu salikin himmai wong kang suluk tujuan. Aisa ini tegese wong kang lumaku ila Allah Ta'ala marang Allah Ta'ala. Salikin itu padha sae dengan sairin berjalan. Sing berjalan apa ning hati kula jenengan itu berjalan menuju Allah. Lho menuju ya napa? Nggih niku menuju ya apa ati iso merasakan fi'il sifat asma'i Allah. Ya apa iso merasakan itu? Ya bersani ati. Nek ati gak bersih mboten saged iso ngrasakno. Apa dengan cara ibadah kedu? Mboten mesti. Apa dengan cara tirakat? Mboten mesti. Intine nggih kudu bersani ati di samping kula jenengan ibadah dan ya Allah. Meskipun kalau jenengan ibadah yang ketur ya ketune atine niku peteng banyak penyakit boten saged merasakan. Pirang-pirang wong niku nggawa wedhu ibadah iri atau nggawa wedhu krana atine niku banyak penyakit ati boten saged ngrasakno. Wonten imami nduk masjid tiba piye niku khusyuk wonten. Kalau tingali kanca tingali kok besok rasakno. Apa kalau jenengan semula bisa merasakan kalau namanya jenenge apa jenenge gelombang itu sama itu bisa frekuensinya sama. Niku biasa baru terasa nih kena musibah niku cara menghadapi musibah itu tahu kalau orang itu bisa merasakan kenal dengan Allah. Barang kena musibah gerutu, marah, kecewa, dan kadang nggak uti Allah. Dan berarti turun ke dalam Allah. Tiga nikmat atau tiga musibah itu sama, itu berarti sudah kenal. Karena nikmat itu anugerah Allah. Dalam rangka apa? Dengan nikmat itu kalau jenengan bisa tambah dengan nikmat itu dipakai untuk menuju Allah dengan nikmat itu. Dikai awak sehat, awak dikai ibadah. Dikai rezeki lancar, rezekinya untuk ibadah namun Gusti Allah. Itu berarti kenal dengan Gusti Allah. Soalnya dikai musibah, Gusti Allah lagi memberi musibah sama, enggak tambah kenduk, tambah rajin malah. Dikai musibah gak tambah kenduk, ibadahnya tambah rajin berarti oh kenal berarti biasa yang ngoten, tiga nikmat rajin, tiga musibah seret malas. Saya kita kenal berarti artinya tidak kenal. Kadang kecewa, Gusti Allah kok ini sih. Padahal apa ini rajin ibadah kok tambah seret ini usaha. Malas saya berarti gak kenal. Selama ini ibadahnya yang digawe supaya lancar. Semakin lancar wiritane semakin gedu, semakin lancar doake semakin gedu. Jare Gusti Allah dumadaan lancare gedune iku gara-gara duwe ngoten. Diguyu mek Gusti Allah. Selama iki wajib ibadah iku gara-gara lancar. Ngoten
Ini bape ngene. Berjalan antakifa yang to mandek. Yang to mandek apa himma inda makusifah. Enak-enak berjalan atine dadakno berhenti. Antakifa yang to berhenti apa himma inda makusifah nalikane barang kusifah kang den buka apa ma lama laha marang himma. Wong niku nek pun saleh istiqomah di tengah perjalanannya itu akan terbuka hal-hal gaib ngoten maksudnya kusifah. Supaya dibuka. Barang dikai hal-hal gaib, wah iki sing tak goleki iki. Iso nonton genderuwo, nonton jiwa iki tak goleki akhirnya medhukun, mandek dukun ya. Selama iki selawatane digawe nonton barang-barang gaib ngoten. Kayak cukup karis, kayak cukup akeh. Kusifah ngoten. Iku barang sedih itu. Padahal bukan itu tujuannya. Bukan itu, bukan kusifah itu ngoten. Nah, maksudnya dieling ambek itu. Ketika kula jenengan di waktu suluk istiqomah dibukakan alam gaib, bukan itu tujuannya. Tujuannya di depan, masih jauh ngoten. Fi anna suluki in dalam tengah-tengah suluk, anak suluk riyadhah suluk itu biasanya wali kotoriko itu Jawiyah. Dulu Abi Nasadili, Abu Abdus Salam bin Masis, ulama dulu niku nek suluk niku nggih nang kono Pak. Mencel ngoten nang zawiyah itu musola kecil untuk suluk. Dukane bapak niku cerita jam niku Karamatul Auliya kebanyakan wali-wali itu minggir gawe zawiyah, gawe musola kecil digawe suluk ngoten niku. Biasanya untuk gunung-gunung perbukitan ngoten niku, untuk gua-gua ngoten. Nggih Kanjeng Nabi awal-awalnya dulu sebelum diutus Rasulullah, diutus Kanjeng Nabi niku suluk nang Gua Hira niku seperti itu. Lah orang-orang mursyid, orang-orang yang kepingin hatinya mendekat kepada Allah dengan jalan suluk itu biasanya ngoten nyepi, menjauh dulu. Makanya kula jenengan tidak bisa, sudah nikah tidak bisa. Makanya kula jenengan terlambat, kula jenengan terlambat. Tapi timbang enggak kelas ya aduh ngaji gitu. Makanya guru-guru ulama dulu tuh malah 6 tahun itu sudah mengembara izin orang tua. 6 tahun sekarang JK lebu TK ya. Ulama biyen 6 tahun sudah izin orang tua. Kalau tak niku napa berjalan mencari guru motor. Cuman tinggal diceritain gitu. Syekh Abdul Jalani Abi Nasyati itu 6 tahun sudah berjalan itu, sudah mencari guru mursyid, mencari wali kutub malah nih, jadi wali kutub ini kira, mencari wali kutub, percaya wali kutub, dicari Pak 6 tahun itu nyari. Fi asna itsuluki di tengah-tengah perjalanan ini. Dibuka minal ma'arifi saking piro-piro ngawruhi ma'rifat wal asrar lan piro-piro rahasia ma'rifat wal asrar lan piro-piro sir rahasia alam gaib wal anwar lan piro-piro nur cahaya bi ayyarul lawan yen to ningali sapa wong anna masa tawani barang wasala tumeka sapa murid ilahi marang ma minal ma'rifati saking ma'rifat wadhokil ahwali lan ngincipi piro-piro tingkah bisa orang sakno ini tahu makrifat itu rasa tahu bukan sekedar makna, bukan sekedar logika tapi dirasakan. Maka mujine wong niku nek bener-bener merasakan itu nggih ketika dikai musibah niku iso merasakan oh ternyata selama ini wajib ibadah itu gak iso merasakan. Oh selama ini wajib, tidak dengar wajib sampai ngono. Barang kena musibah niku putus asa, gak wani metu. Orang tino niku, ya niku aku izin ngono. Jadi itu berarti dia niku aku kena musibah akhirnya, aduh ya apa gitu. Nah itu berarti dari kenal Allah. Nah kenal sama Gusti Allah biasa. Jika nikmatnya seperti itu, jika musibah ya seperti itu, nggak ada niku apa? Gak ada bedanya. Gulaukil akhwal sok merasa ngawari ma'rifat billah itu bil fi'lil bi sifat
bil asma. Iso ngrasakno fi'ile Allah. Napa niku fi'il itu berarti penggawe-penggawane Allah, perbuatan-perbuatan Allah diunggah malih di sifat dan asmanya. Itu rasa. Pertama kan pengetahuan, arti, kemudian dirasakan. Nah itu namanya berarti merasakan itu berarti ma'rifat tauqil ahwal. Wa munazatil maqamati lan pira-pira panggonan pira-pira makom. Wa utawi munazil maqamat iku ala ghayatu kang nutup al quswa kang katok wa nihayatu tegese napa niku tumeka napa niku pungkasan bataqifu mongko kandhek apa himmatu himmae murid indahu sandinge ma wa yata'asyaku lan beronto sapa murid ing ma wa yuhibbu lan demen sapa murid ing ma. Akhirnya beronto seneng Kak. Di tinggal perjalanan itu contohnya ini, di dalam pertama kan makrifat bil fi'li fil ahwal tau. Makrifat bil fi'li ini kan tanda-tanda ini ku diparingi Allah niku napa iqbalun nasi alaihi, banyak tamu nih. Nah, akeh tamu nih akhirnya akeh salam template akhirnya oh enak akhirnya dok ini aja nih ngoten. Nah ini tak ndek ngono. Gak ngerti nek niku cek permulaan itu. Karena dibadawi iqbaluna si Allah itu berarti dungoe mandi. Ono tamu didongani hasil dungane mandi. Akhirnya teko, kono mandi. Akhirnya enggak makrifat ini. Akhirnya demen seneng, wah enak ya. Duwe akhirnya gak iri tamane. Akhirnya kebelok nang ngene niku wae. Akhirnya gak makrifat dadi medukun akhirnya. Di ponari ya, dan ponari. Boten niku. Maksudnya at-taqifah berhenti di situ. Ketika himanya di situ berhenti, nggak bisa naik lagi ke maqam bisifat. Karena sudah nyaman, enak ya. Duwe akeh, mari tamu akeh, baru lulus. Akhirnya berhenti di situ. Akhirnya niatnya nggak bisa munggah naik, nggak bisa naik lagi. Maksudnya boten kuswa niata. Padahal itu masih permulaan dari maksudnya itu. Wa yatahus wa yuhibbu aw yara anna ma faqahu a'dhu minhu lakinnahu yaqna'u bidzalik. Aw yara utawa ningali sapa murid anna ma tamani barang faqahu ana ndukure mah iku adamul wa agung min saking ma wasala lakinnahu tetapi ini murid iku yaqna'u napa niku nerima sapa murid bidzalik lawan kono mawon salat diterima. Mesti berarti teko kene selama ini suluknya istiqomahnya itu digoleki ngono iku. Kan di tengah-tengah itu awal-awal itu loro awal itu kaya ana cahaya srit wah awalnya ketok sepet awalnya ketok ono apa iki padahal bukan itu yang dicari. Itu makrifat itu bukan bisa melihat itu, tapi apa tahu. Memang dan itu otomatis kan. Ketika hati wis bersih, kebuka itu alam-alam itu. Walau ngoten dungoe mandi, terus kok enak ndok kene mandeg ndok kono. Ngoten. Wa ya rola ningali soal nafiin dalam awal sholat al-kifayah cukup. Wis cukup ndok kene ae wis. Iki enak iki duwe akeh ndok kene ae ngoten. Fala yuroki maka ora munggah bihimmati kelawan himai murid mandeg lho akhire wong ya ro utawa ningali sapa kusuro himmati ing cukupe ing cekate himai murid niruki saking meningkat lima marang barang fauqahu ndukur ma wasala illa wa nadzatu wa fatiful haqiqah. Ketika murid orang yang suluk itu keluar seperti itu, maka akan ada hatif illa wa nadzatu hawatif hakikat. Maka ada suara hakikat durung tutuk nuli dudu iku golek yen ngoten suara ngoten dielingno. Bukan itu yang kamu cari ngoten. Ini ketika panjenengan suluk istiqomah ibadah itu keluar hal seperti itu, maka ada ngoten ati ada bisikan. Bukan itu yang kamu cari. Hawatif hakikat ngoten. Ada suara seperti itu. Ini permulaan.
Yang berikutnya itu adalah sudah tingkat wali walanya. Duduk ikule, duduk wali itu tujuan. Sampai ngoten ada wali ada itu. Dan ini masih permulaan yang ini. Padahal jadi wali ternyata aku jadi wali, bukan itu tujuanmu. Ini kalau terangkan di sini. Awalnya dari orang ini kalau gambarkan. Dulu itu orang ini itu hidupnya itu 100% itu adalah mengkuri Allah, tidak taat kepada Allah dulunya itu. Orang ini dulunya itu selama hidupnya itu adalah maksiat, enggak taat kepada Allah. Pokoknya enggak tahu sembahyang, enggak tahu ibadah, awalnya seperti itu. Akhirnya orang ini diberi hidayah oleh Allah, belum doa dia oleh walid dan doa dia. Akhirnya orang ini yang asalnya dulu itu temannya setan, akhirnya itu jadi musuhnya setan. Karena dulunya nganut divisi setan, awakmu kutuk maksiat, kutuknya dinut setan ini awalnya ngoten. Suatu ketika diberi hidayah, dikai walidah, diparingi Allah walidah, dan mari ngoten orang ini jadi taat. Yang asalnya dulu itu maksiat, akhirnya taat kepada Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun istiqomah dunia Solo, Prianto. Akhirnya orang ini jadi istiqomah, orang ini taat kepada Allah. Berarti orang ini jadi musuhnya setan. Loh, setan itu Pak, nek kula jenengan wis tidak maksiat, godaan ini beda lagi, bisikannya beda. Kalau dulu ketika orang ini maksiat, bisikannya jenut, awakmu kudu apa maksiat jenut. Tapi sekarang enggak. Bisikannya setan itu. Fulan, dirimu sekarang sudah apa itu? Sudah ahli ibadah, istiqomah. Divisi ukfur kafir ngoten. Lah nek kon ngeten iki mboten purun. Oh, aku wis taat sampai Gusti Allah gak mungkin kafir. Tetap istiqomah cek kuat. Itu bisikan yang pertama. Bisikan yang kedua, malih awak wis taat, wis ampi sampai nang bisikan ke-6 iki ngeten. Kamu sudah taat, kamu istiqomah, sudah baik. Awakmu setiap hari jamaah, setiap hari ngaji, ilmunya banyak, wiridannya banyak. Tentunya awakmu wong apik fulan. Bisikan yang ke-6 ini. Nek kula jenengan nuruti bisikan itu, iya ya awak iki apik berarti. Langsung lebur itu Pak. Entek itu berarti ngoten niku namine ujub. Malah Kanjeng Nabi ketika bab ini dawuhnya tidak aku khawatirkan terhadap umatku dari ngelakoni dosa-dosa kecuali ujub. Yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi nang umatku ketika nomor itu sudah tidak yang tidak dikhawatirkan Nabi itu ngelakoni dosa, tapi yang dikhawatirkan Nabi itu adalah ujub. Nek umat kon jenengan ngelakoni dosa gampang, maksud apa? Ibarat taat atau tobat mari ente. Tapi nek ujub itu gak ngerti Pak kalau jenengan. Karena kalau jenengan itu posisinya itu tidak maksiat doh ya. Posisinya kalau jenengan ngaji rajin, ibadah rajin, rajin, apa wilitane kuwata, ilmune kuwata. Tapi lo ati di setan, dirimu ini sudah baik. Awakmu itu api. Nek kalau jenengan dinuruti, oh iya ya api, langsung tek nih Pak. Nah ini maksudnya seperti itu. Maka ketika menjenengan seperti itu, illa wana dulu hawatiful hakiko. Maka ada bisikan ngomong ini, wahai setan, wong aku ibadah itu semata-mata krono Allah. Iso ibadah itu loh semata-mata Allah. Dan awak ini cek akeh dosoi. Awak ini cek akeh dosoi. Sampeyan ngomong ngoten. Jangan dituruti yo api awak ngoten. Maksudnya ngoten. Tapi di sini ini sarai di sini itu adalah kebuka alam-alam seperti itu. Tapi di sarai lain itu seperti itu. Ada 6 tingkatan itu. Pertama divisi kafir, kedua niku kafir, kedua niku napa niku? Apa niku? Pertama niku dikon kafir, sing kedua niku dikengken riya. Baru yang terakhir 6 itu adalah kawan ujub. Api awakmu. Maka nek kula jenengan sudah istiqomah, sudah ngedu ibadahe, maka merasalah nek diri kita itu banyak
maksiati. Maka ada hikmah ini, taatlah sebagaimana awakmu berbuat maksiat. Ada hikmah ngoten. Nah, itu diartikan secara letterlek lho. Berarti kini taat kudu maksiat ngoten. Padahal itu nek kula jenengan sudah taat, maka kula jenengan kudu merasakan koyo akeh dosa. Nek pun sudah istiqomah lho. Tapi nek kula jenengan jek kawit tobat, jek kawit napa niku istiqomah, jangan merasakan akeh dosa. Sing kedua ngoten. Dikongkon kufur, awakmu iku akeh dosae. Awakmu itu enggak akhirnya akhirnya malas wis aku gak ibadah wis aku bisa kayak dosa nek sekait lho akhir itu nek dituruti dadine kon jenengan iku apa kufur akhirnya kon jenengan malas terus sing kedua sing ketiga ya jadi seperti itu pun jadi sing 6 itu ngoten sing 6 itu ketika wong itu sudah solo istiqomah ada bisian seperti itu awak musus api wis ahli istiqomah tentunya awak mus api dhewe nek dituruti berarti ujub tak bisa ngoten. 6 nomor 7 niku wani wau nek sudah kula jenengan ndak ujub nek kula jenengan itu gak ujub wis ilang isa kowe iki aku lho akeh dosa setan ngono asik itu sing bahaya nih. Awak iki wis ikhlas, awak iki api istiqomah gak ujub. Bisikan setan apa? Mestine awakmu dadi wali. Ngoten. Lho, iki nomor 7 niku. Awakmu iku dadi wali. Niku nek dituruti, Pak. Iku nganggep api entek kemunafikan. Makane terus ngoten niku wong awak niki ibadah iku gak koyo kepingin muni kowe setan. Ini semata-mata rahmat Gusti Allah. Ada seperti itu. Nek sing terakhir itu bahkan iki iso sudah itu aku kebuka khawarul adat. Aku iso ngene, iso nglakukan bae, iso ngawah. Wah iki dadi wali. Setan itu ngoten, bisikane itu tidak maksiat, tapi ngene wah awakmu dadi wali. Ngene ya ta. Nek dituruti saelek-elek kula jenengan, saelek-elek wong ngoten. Maksudnya hikmah yang ini gitu. Jadi kula jenengan itu enggak kedengaran, tapi gitu arti ini wabisnya. Pertama dikongkon kufur, gak mungkin kula jenengan kufur. Maksudnya gak mungkin kan sudah istiqomah. Yang kedua niku awakmu iku akeh dosae, awakmu gak keterima iku. Biyen akeh nek kula jenengan akhire males, gak keterima wis aku tak balik maneh ya turuti ngoten. Setan ku bisi ngoten. Kabeh nglakoni dosa pernah, tapi setan ngisi supaya kula jenengan eling dosa. Ya aja sampe. Dadi kula jenengan diiling-iling dosa niku berarti teko setan. Tapi nek kula jenengan istiqomah wis apik, kudu ingat nglakoni akeh dosa ya. Iku lho ati niku bisi apa.